Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan buat kita semua. Jumpa lagi dalam suara Gembala Gemibem lewat multimedia Gemibem yang terus menjadi berkat bagi Tanah Tatabuan, tapi juga bagi segenap saudara-saudara yang boleh menyaksikan tayangan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mau dihargai, dihormati, diakui, disanjung, dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Bahkan lebih lagi, jika ia punya peran utama dan sangat strategis. Ini adalah hal yang normal dan wajar. Namun, apabila kita disepelekan, tidak dianggap, dilihat dengan sebelah mata, diperlakukan sewenang-wenang, pastilah kita akan marah. Kita akan kecewa, frustasi, merasa tidak berguna dan sebagainya. Memang, menjadi orang penting, sukses, yang besar, yang hebat, tidaklah mudah. Ada banyak orang sukses dalam berbagai bidang, mereka memulainya dari bawah. Punya etos kerja tinggi, berintegritas, taat, setia, telaten, sabar, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Menjadi perenungan bersama kita di masa sekarang ini, ada banyak orang mau jadi yang unggul, mau jadi yang utama, yang besar, yang sukses, tapi mendapatkannya melalui jalan pintas, gampangan, instan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang unggul, utama, dan terbesar di kalangan para murid Yesus dalam kerajaan sorga, rupanya menjadi diskusi yang sangat alot di antara mereka. Mungkin mereka membayangkan kerajaan dengan sistem pemerintahan di mana ada posisi tertentu yang khusus dan istimewa, supaya dihormati, disegani, dan punya peran penting. Tuhan Yesus dalam pengajarannya hendak menjawab pertanyaan para murid. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Adalah hal yang menarik ketika Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Jawaban Yesus ini sangat tegas. Ini merombak pola pikir para murid yang berorientasi pada jabatan, yang menganggap semakin tinggi, semakin besar jabatan yang disandangnya, maka ia semakin dihormati, dia dihargai. Padahal bagi Yesus, bukan pada jabatan melainkan fungsi. Kebesaran seseorang bukan pada seberapa tinggi jabatan atau posisi, tetapi kebesaran itu terletak pada sejauh mana ia berdampak, menjadi berkat, fungsional, dan menjadi kesaksian. Menjadi seperti anak kecil adalah gambaran sifat yang polos, apa adanya, yang penurut, dan rela mau melakukan apa yang diperintahkan, taat tanpa mau berdebat, mempercayakan diri pada pimpinan yang lebih berdaulat. Ini adalah sifat asli anak-anak yang seharusnya diikuti oleh para murid. Yesus mengajarkan adanya sikap rendah hati dan jiwa sebagai hamba yang melayani, bukan dilayani. Bagi Yesus, para murid harus bertobat, harus merubah pola pikir yang dipengaruhi oleh paham dunia yang berorientasi pada jabatan atau posisi, di mana seseorang semakin tinggi, besar jabatan atau posisinya, maka ia akan semakin dihargai, dihormati. Tetapi apabila posisi atau jabatannya semakin rendah, maka ia akan kurang dihargai, kurang dihormati. Bagi Yesus, seorang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia, dengan taat, menurut saja, rela, terus meminta tuntunan dari Tuhan, menjadi hamba yang sungguh-sungguh melayani bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu bukan soal keakuan diri, mau menonjol, mendapatkan pujian, dan disegani, serta keangkuhan diri. Saudara-saudara, Tuhan tidak membatasi atau melarang setiap orang menjadi sukses, menjadi orang penting atau punya jabatan, serta penentu kebijakan yang sangat strategis.
Tuhan Yesus telah memberi teladan bagi para murid, bahkan kepada kita dewasa ini. Ia yang disebut sebagai pemimpin besar atau guru agung, penasihat yang ajaib itu, menjadi yang besar, agung dan mulia. Kristus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba yang taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Jalan atau cara yang bagi sebagian orang ia diremehkan, tidak dianggap, disepelekan, tidak seharusnya. Tetapi dengan jalan Via Dolorosa itulah dia dimuliakan, diagungkan, dan kita umatnya dimuliakan oleh Allah. Ini adalah teladan kebesaran yang sejati. Karena itu saudara-saudara, ketika diberi kepercayaan, tanggung jawab, jabatan, atau posisi, atau apa saja, mari kita melakukan dengan sukacita, penuh dedikasi, dan menjadikan setiap pekerjaan itu sebagai kesempatan kita memuliakan Allah. Sehingga orang lain menyaksikan dan merasakan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Selamat bekerja, selamat untuk terus berkarya, teruslah berbuah, dan teruslah menjadi berkat bagi semua orang, dimanapun kita berada, untuk hormat dan kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Shalom.